Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Tumbal Keranda Mayat. Langsung saja kita ke ceritanya. Namaku Yaumil Fitriani, anak gadis satu-satunya yang dimanja oleh kedua orang tua dan kakakku. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman yang aku alami 4 tahun lalu. Bekasi. Di kota itulah aku menjalani skenario kehidupan yang disusun rapi oleh Tuhan. Bersama keluargaku, aku memiliki mama yang sangat luar biasa, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh kelembutan, yang selalu memandangku dengan mata teduhnya kalau aku menceritakan kisah perjalanan di masa remajaku kala itu. Papaku juga lelaki yang hebat, mengajarkan dan mengingatkanku betapa pentingnya nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Beliau adalah panutanku, tulang punggung keluarga. Juga seorang pekerja keras. Papa bekerja sebagai kontraktor sipil. Abang, superhero andalan yang selalu ada ketika aku butuhkan. Baru saja lulus dari sekolah pelayaran. Kini dia sedang menjalani tes untuk pelayaran perdananya. Dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat aku sayangi. Kegiatan mengaji sore yang selalu kulakukan bersama teman-teman bertempat di masjid dekat dengan rumahku. Kami diajarkan ilmu agama oleh seorang ustadz yang sangat penyabar dalam menghadapi murid-muridnya, yang sering kali membuat onar dan memancing emosinya. Sore itu, aku harus menyetorkan hasil hafalanku. Kubuka kitabku untuk meyakinkan hafalan surat yang harus kulafalkan sudah benar atau belum. "Kamu sudah hafal belum, Mil?" tanya temanku saat melihat aku masih menghafalnya. "Hus, jangan berisik," jawabku sambil menutup kitab dan mulai menghafalkan lagi. "Mila, giliranmu," panggil Pak Ustadz. Sedari kecil, aku memang sering dipanggil Mila, dan nama itu melekat hingga sekarang. Usai mengaji, sore itu aku dan teman-temanku tidak langsung pulang ke rumah. Kami malah duduk di serambi madrasah dan asik membahas pelajaran di sekolah. Tiba-tiba, aku melihat mama berlari ke arahku, memanggil-manggil namaku. "Mil, Mila, cepat pulang nak," teriak mamaku sambil berlari, dan terlihat air mata membasahi pipinya. "Kenapa, Mak? Ada apa?" jawabku, yang kebingungan dengan sikap mama. Saat itu juga, tanganku ditariknya dengan sedikit berlari. Mama memegang tanganku menuju rumah dengan sangat tergesa-gesa, dan aku hanya bisa mengikuti dari belakang. Entah apa yang terjadi, melihat matanya yang sembab membuat hati ini tidak karuan. Seakan aku ingat merasa kesedihan yang mama rasakan. Sesampainya di rumah, aku menyaksikan kejadian yang mengejutkan. Bak disambar petir di siang bolong. Kulihat adikku terkapar di tengah rumah dengan mulut menganga dan mengeluarkan darah segar yang terus mengalir. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, adik," teriakku. Air mata mengalir dengan derasnya ketika menyaksikan adikku yang terkulai lemas. Kudekap tubuhnya yang tak lagi memiliki tenaga. "Ma, adik kenapa?" tanyaku pada mama yang sedang menangis terisak, tenggelam dalam kesedihan. Tak tahan lagi rasa ini, melihatnya tak bergerak sama sekali, hingga akhirnya aku jatuh pingsan saat tahu adikku sudah tidak bernyawa lagi. Sungguh sangat menyakitkan, bagai ditikam pisau tepat mengenai jantungku. Duka yang sangat pedih menderai dalam jiwaku. Menyaksikan kepergian adikku yang masih kecil meninggal. Siang tadi masih kulihat
senyum lebarnya, canda tawanya, juga keusilannya membuatku sangat gemas, ingin mencubit pipinya yang mengembang. Tuhan, kenapa harus adikku? Lirihku, hingga akhirnya aku tersadar di pertengahan malam. Tak terasa air mataku kembali mengalir deras ketika melihat adikku telah selesai di kain kafani dan siap disolatkan. Tak terima rasanya hati ini melihat kepergiannya. Harapanku, dia bisa kembali bangun dan berlari memelukku. Namun, apa mau dikata, semuanya sudah menjadi kehendaknya, dan aku hanya bisa menerima semua takdir itu. Ma, kenapa adik bisa seperti ini? Tanyaku pada mama, yang tengah menatapi anak bungsunya terbaring dan terbalut kain putih. Dengan dibarengi isak tangis, mama menjawab, tadi siang, adik kamu nemuin selembar uang 100.000 waktu main. Terus dia jajanin uangnya. Setelah makanannya habis, adik kamu batuk-batuk. Sebelum melanjutkan, mama menarik nafas panjang. Pas kakak berangkat ngaji tadi, adik batuk-batuk. 1 jam kemudian, batuknya gak reda juga. Sampai akhirnya adik kamu kesurupan. Teriak-teriak nyebut kuda keranda berkali-kali. Dia sangat ketakutan, seakan dia dipaksa untuk ikut. Sampai akhirnya lanjutnya terpotong. Mama tak sanggup lagi untuk melanjutkan ceritanya. Ia tenggelam dalam kesedihan, merasakan kepiluan yang teramat sangat menyakitkan. Sangat berat untuk kami kehilangan seseorang yang kami cintai tanpa ada isyarat dan pertanda apapun sebelum meninggalkan kami. Tamparan kehidupan yang masih belum bisa aku terima saat itu membuatku sangat shock dan drop berat. Pada waktu kejadian terjadi, Papa berada di luar kota untuk pengawasan sebuah proyek, dan abangku yang ketika kuhubungi ternyata sudah memulai pekerjaannya, pergi berlayar sedari pagi. Ya Allah, bagaimana ini? Ucapku, terduduk lesu. Kala itu, mama tengah memanjatkan doa untuk mengantarkan adikku menuju istirahat panjangnya. Istirahatlah adikku sayang, kakak akan selalu ada untuk mengingatmu, memelukmu dalam doa, dan mencintaimu sampai kapanpun. Adik bubuk yang nyenyak ya, kakak sayang banget sama adik, ucapku sembari menahan tangis yang sudah tak terbendung lagi. Yang bisa kulakukan kini hanyalah mengikhlaskan dan mengantarkan kepulangannya menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wahai adikku yang terlebih dahulu menghadap Sang Khalik, kau akan senantiasa hidup dalam sanubariku. Manusia tidak akan pernah tahu rahasia kematian, kapan datang, dan dengan cara apa maut menjemput. Manusia hanya bisa berserah diri dan menunggu hingga tiba waktunya tangan maut menghampiri. Doa arwah masih terlantun dengan 1000 munajat kehadirat ilahi untuk menyemayamkan adikku tercinta di pagi ini. Kembali kutuai duka yang sangat dalam menyaksikan tubuh kecil itu terbaringkan. Waktu itu papa yang mengadanimu saat menyambut kehadiranmu dengan kegembiraan. Kini adzan itu terlantun mengantarkan duka. Semakin tersayat pedih ketika liang lahat pelan tertimbun tanah. Hanya doa dan tebaran bunga menjadi penghias makammu, sayang. Mama dan aku yang masih menungguimu tidak terhenti mengusap derai air mata. Mbak sudah ikhlas, mari kita pulang. Terdengar suara pamanku memanggil mama untuk mengajak pulang ke rumah. Iya dek, insya Allah ikhlas. Istirahat sayang, kakak akan selalu ada dengan doa-doa kakak. Kami pun pulang, meninggalkan dia dengan kesendirian. Sangat sepi pasti, sangat gelap, tanpa siapapun menemaninya dalam sunyi.
2 hari berlalu semenjak kepergian adikku. Aku hanya di kamarnya, memandangi satu persatu mainannya yang masih berserakan di lantai. Kubuka album foto untuk memandangnya, menghapus rindu dengan air mata. Ku berbaring di kasur lembutmu kini, Dek. Engkau terbaring dalam kuburan yang dingin. Ku peluk guling yang selalu engkau peluk kala tidur. Kini engkau hanya memeluk kesunyian. Sampai terdengar suara ribut dari luar kamar. Tetanggaku berteriak histeris, persis seperti teriakan mamaku waktu itu. Aku berlari keluar rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi itu. Bagai terlihat kejadian 2 hari yang lalu, ketika menyaksikan adikku jatuh terkulai mengeluarkan darah segar di mulutnya. Hal yang sama dialami anak tetanggaku kini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan terdengar dari semua yang menyaksikan kejadian itu. Aku yang langsung duduk lemas, tidak sanggup lagi berdiri, menyaksikan kejadiannya. Dituntun pulang ke rumah dengan mama dan bibiku. Malam ini tahlilan diadakan di 2 tempat di rumahku, juga rumah tetanggaku. Kemelut ini akhirnya dibahas oleh perangkat desa dan seluruh kepala keluarga, kecuali papaku yang belum tiba di rumah hari ini. Dengan himbauan buat orang tua untuk menjaga anak-anaknya, jangan ambil uang jika menemukan lembaran uang di jalanan, langsung dibakar untuk tujuan pemusnahan. Malam ini mama menghampiriku di dalam kamar sambil membawakan teh panas. "Kak, kamu tidur cepat ya," suruh mama padaku. "Iya mah, memang kenapa mah?" tanyaku yang merasa tumben. Mama menyuruh tidur cepat. "Gak apa-apa kak, hari ini ketepatan saja, malam Jumat Kliwon. Dengan keadaan seperti ini, mama khawatir, kakak takut saja." "Oh iya mama, papa kok belum sampai rumah ya ma? Doakan saja, mungkin besok pagi tiba kak." "Ya sudah, minum tehnya terus tidur." "Ma, siapa ya yang buat semua ini?" tanyaku ke mama yang hendak keluar kamar. "Udah, kakak berdoa saja, biar Allah dan warga yang ngurusinnya dan tidur kak." "Iya mah, namun sampai larut malam, mata ini belum juga bisa diajak tidur. Pikiran masih penuh dengan semua kejadian mengerikan itu." Kulihat jam dinding yang menggantung itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Lalu telinga mendengar suara kaki kuda dengan gemerincing lonceng. Sontak hati berdebar takut. Ku intip melalui jendela kamarku, melihat 7 kuda dengan 4 orang berhenti dan melakukan sesuatu di depan rumahku. Ku menuju ruang tamu, mengintip dari balik tirai jendela depan, memastikan apa yang orang itu lakukan. Entah apa yang mereka taburkan di pekarangan rumahku. Tiba-tiba terkejut ketika mama menyentuh bahuku. "Ada apa kak?" Seketika ku tutup mulut mamaku karena takut ketahuan oleh orang-orang di luar sana. Dan saat kami berdua kembali untuk mengintip 4 orang itu, sudah menatap ke arah kami. Dan tiba-tiba aku seperti orang kesirep. Aku terbangun di dapur, pas di depan kulkas. Aku menemukan mama yang tertidur di depan halaman rumah. Kubangunkan mama dan kami berdua berlari masuk ke dalam rumah. Keadaan masih sangat sepi karena belum memasuki waktu subuh. Aku hanya berpelukan dengan mama di kamar sambil membaca doa. Segala hal yang membuat perjanjian dengan jin hanya akan membawa kesesatan. Tidak akan pernah ada habisnya. Jika manusia mengedepankan hawa nafsu, dunia akan semakin menjerumuskan dalam kekelaman. Pagi ini meski terlihat cerah, namun jauh sangat berbeda dengan pagiku
yang masih merasakan kelukaan, ketakutan, dan kengerian yang belum memiliki ujung. Serpihan hati yang tidak pernah bisa untuk kembali akan selalu menyemai duka. Pagi yang jauh berbeda dengan hari lalu, seperti tanpa terlihat aktivitas terlihat. Semua berdiam diri, menghindari maut. Berdiam diri dalam rumah, dengan doa menjadi pilihan semua warga. Kubuka pintu lalu keluar, ingin tahu apa yang ditebarkan orang semalam di halaman rumah. Lembaran uang 100.000 kutemukan berceceran di area itu. Aku ingat pesan perangkat desa jika harus dibakar jika menemukan lembaran uang, untuk menghentikan jatuhnya korban berikutnya. Kuambil uang itu, lalu memasukkan dalam tas. "Ma, Mila keluar bentar, ada perlu." Aku berpamitan sama mama. "Kakak mau kemana, nak? Di luar sedang tidak aman." Mama masih merasa cemas akan semua kejadian ini. "Sebentar saja, Mah, cuma jalan ke depan." "Ya sudah, jangan lama-lama ya, Kak." "Iya, Mah." Sengaja tidak memberitahu mama karena pasti akan semakin menambah beban pikiran beliau. Kubawa lembaran uang itu ke tempat Pak Ustadz, guru ngajiku. Dengan mengucap basmalah, ku berjalan menyusuri jalan yang sepi ini, seperti perkampungan mati tanpa penduduk yang terlihat. Setiba di lapangan depan masjid, kembali teringat adikku yang sering menghabiskan hari dengan teman-temannya di situ, dengan berbagai canda tawa kala bermain. "Sayang, kakak sangat rindu." Baru terucap batinku, tiba-tiba sebuah tangan mungil menggandengku. Kulihat di sampingku, adik yang sudah menatapku dengan senyum manisnya. Kedua lesung bibit menghias di pipi cabi itu. "Adik." Dia hanya tersenyum, lalu menunjuk ke arah jalan. Mungkin maksudnya untuk melanjutkan jalan. Dia hanya ingin menemani, menjagaku. Lalu kulanjutkan langkah dengan bergandengan dengan adik tercinta. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." Lalu pintu rumah Pak Ustadz terbuka. Dengan agak sedikit heran, beliau hanya tersenyum dan mempersilahkanku masuk ke dalam. "Neng Mila, bagaimana kabarnya? Mama kamu sehat kan?" tanya beliau. "Alhamdulillah Pak Ustadz, Mama juga sehat." "Alhamdulillah, kalau begitu semoga semua diberi kesehatan dan keselamatan." "Amin." "Mila kesini mau menanyakan ini, Pak." Kusodorkan tas yang berisi lembaran uang itu. Terdengar Pak Ustadz beristighfar. "Coba Neng tutup mata, lalu baca ayat kursi, Al-Falak, sama Kulhu." Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau, dan setelah membuka mataku, lembaran uang itu berubah menjadi sampah, bangkai tikus, paku, silet, jeroan ayam yang membusuk. Betapa terkejutnya ketika melihat itu semua. Langsung berlari keluar rumah, muntah karena mual yang tidak tertahan lagi. Itulah yang mereka makan ketika menemukan uang itu bila dipergunakan. Itu mencari tumbal, kata beliau menjelaskan padaku. "Kenapa uang ini masih ditebar ke halaman rumah saya ya Pak? Neng harus hati-hati, masih ada yang diincar dalam keluarga Neng Mila." "Astagfirullah, kenapa ada orang seperti ini?" Neng Mila bawa garam sama tasbih ini. Putuskan tasbih ini, lalu sebarkan di keliling rumah bersama garamnya. "Terima kasih Pak Ustadz, Mila pamit pulang." "Ya sudah, biar Bapak yang bakar tas ini. Hati-hati di jalan Neng, lalu berdoa."
minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz. Sekali lagi, Mila ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Setelah menyalami beliau, aku berjalan pulang sendiri, tanpa digandeng oleh adikku lagi. Ku cari-cari dia, sesampai di area lapangan, depan masjid, juga tidak menjumpai. Kakak pulang ya sayang. Aku hanya berpamitan dengan adikku yang tidak terlihat lagi. Dari kejauhan, kulihat warga yang ramai di rumahku. Apa yang terjadi lagi ini? Aku berlari untuk segera memastikannya. Pikiranku tertuju dengan mama yang sendirian di rumah. Ketika sampai, ada apa ini? Ada apa? Sambil kuterobos masuk, orang-orang yang berjubah di depan pintu rumahku. Mama sudah jatuh pingsan, yang terduduk di kursi. Nafasnya terlihat ngos-ngosan, seperti habis berlari. Wajahnya pucat, dengan peluh yang membasahi wajahnya. Astagfirullah, Mama kenapa? Mamamu tadi kesurupan Mila, jawab pamanku. Hah? Kesurupan? Iya kesurupan, seperti kuda. Alhamdulillah, sedikit rada rasa khawatirku. Di saat kalut seperti ini, Papa pas juga tiba di rumah. Langsung memeluk Mama sambil menangis. Beliau menggendongnya masuk ke dalam kamar. Setelah Papa keluar, lalu berterima kasih dengan semua warga, lalu ngobrol dengan paman sambil menanyakan semua kejadian ini. Kak, jagain Mama ya. Papa ziarah ke tempat adik dulu sama paman. Iya Pak. Sepulang Papa dari makam itu, melihat beliau hanya diam, menahan sedih. Seakan belum bisa menerima cobaan yang datang dalam keluargaku. Kelukaan yang teramat dalam, seperti luka hati yang sama kurasakan. Malam hari masih sama seperti malam kemarin. Mata sangat susah dipejamkan. Sampai jam 1 menunjukkan, terdengar bunyi lonceng lagi. Ketika ku intip, kini bukan kuda, namun orang yang mengenakan jubah hitam, berjalan membunyikan lonceng kecil. Tiba-tiba terdengar teriakan Mama dari kamarnya. Mama kesurupan lagi, dan Papa memegangi amukan Mama yang sangat mengerikan itu, sampai dipeluk tubuh itu. Aku yang membantu memeluk Mama ikut kewalahan rasanya. Papa lalu membacakan ayat kursi yang aku ikuti, sampai Mama jatuh pingsan. Namun bunyi lonceng itu tidak hilang, terus berbunyi sampai kami berdua keluar kamar, namun tidak menemukan sosok berjubah hitam itu. Hanya bunyi lonceng terus terdengar. Iblis laknat, kamu yang membunuh anak aku. Keluar, keluar kau setan. Papa yang mengamuk, meneriakkan amarahnya. Aku hanya bisa memeluknya dengan tangisku. Hingga warga pada datang, menenangkan Papa yang sangat marah itu. 2 hari tanpa gangguan ku jalani, namun masih belum bisa tertidur mata ini. Sudah 5 hari berlalu. Ya Allah, Mila sangat lelah dengan ini. Jagakan selalu keluargaku, jauhkan dari mara bahaya ini. Ah, Mila. Suara Mama memekik segera. Aku berlari ke kamarnya. Kembalilah ku saksikan kengerian itu. Papa yang meninggal dengan keadaan mulut mengeluarkan darah yang sangat banyak. Langsung pingsan menyaksikan itu semua. Laki-laki yang menjadi cinta pertamaku kini telah tiada. Sungguh sangat perih, hati tiada terukur lagi. Seakan dunia kiamat dengan takdir yang sangat berat menimpaku. Aku tersadar pas ayah sudah dimandikan oleh pengurus jenazah. Kedukaan kedua yang membuat lurus semua harapan. Seakan ingin rasanya ikut mati saja, tidak sanggup melewati ini. Ku ingat mamaku
terlihat masih dalam keadaan yang sangat meratap menangis dengan sejadi-jadinya. Aku hanya lari membawa amarah, juga kesedihan ke rumah Pak Ustadz. Menangis dengan istri beliau, karena tidak tahu harus kemana menyadarkan diri ini. Akan terasa luka jika orang yang kita cintai pergi, akan sangat kehilangan, pasti akan sangat merindukannya. Namun manusia selalu dibimbing untuk meniti inci ujiannya. Hanya keikhlasan semata yang meredam luka itu. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.